wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maju lagi ya. Adik-adik semuanya, kita sambil menunggu yang belum datang, mungkin masih dalam perjalanan menuju ke masjid, atau mungkin masih berteduh ya di rumah orang, di depan rumah orang, karena kehujanan dia berteduh. Kita menunggu saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa? Kemarin membahas tentang apa? Kapan disyariatkan puasa? Tahun berapa disyariatkan puasa? Pakai yang kerudung hijau. Tahun berapa disyariatkan puasa? Enggak masuk. Yang pakai kerudung merah belakang itu tahun keberapa? Segini? 12. Oh, 2 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW selama hidupnya berapa kali berpuasa Ramadan? Vino, berapa kali Nabi SAW selama hidupnya berpuasa Ramadan? Berapa? Dibuka maskernya. 90. 9 kali. 9 kali. Kemudian selanjutnya masih berkaitan tentang puasa. Ada berapa tahapan Allah mensyariatkan puasa yang perempuan pakai? Nah, ini ada 3. Yang pertama pakai kerudung coklat. Tahapan yang pertama apa? Tahapan puasa yang pertama. Iya. Tahapan yang pertama diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh berbuka. Terus kalau yang berbuka wajib ngapain? Hafiz. Kan tadi sudah kita bahas tahapan puasa ada 3. Yang pertama boleh berpuasa, boleh berbuka, diberikan pilihan. Yang berbuka disuruh ngapain? Ya, memberikan 1 orang miskin ke setiap harinya. Kemudian tahapan yang kedua, kamu Arka kemana kemarin? Kan ada? Nggak ada. Nafis, kamu Sidki kemana kemarin? Rumah sakit. Kamu sakit? Oh, nggak ada yang hadir kemarin. Yang akhwat aja deh. Yang depan tuh, yang nengak-nengak itu, samping kerudung merah ya. Tahapan yang kedua puasa apa? Diwajibkan puasa. Namun apabila dia tertidur sebelum maghrib, maka apa? Maka siapa yang tahu? Yang enggak, suaranya yang kenceng siapa sih? Yang akhwat itu. Yang kenceng suaranya siapa? Siapa yang tahu? Yang kedua, yang ikhwan aja. Aska, tahapan puasa yang kedua apa?
Ya, tahapan yang kedua. Ya, jadi diwajibkan puasa, namun apabila dia tertidur sebelum maghrib, maka apa? Coba maju sini. Coba tulisan kamu lihat. Maka ya, tertidur sebelum maghrib tidak boleh berbuka sampai hari berikutnya, maka tidak boleh berbuka sampai hari berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, gampang ini, yang paling terakhir. Yang tengah, yang kecil tuh. Nah, yang tengah pakai masker putih, yang tengah. Nah, kamu, ya. Yang terakhir, tahapan puasa yang ketiga. Ada nggak kemarin? Ada apa? Ya sudah, ntar. Tes. Nggak bisa. Habis. Yang terakhir yaitu diwajibkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tahapan yang terakhir ini, yang ketiga ini, menghapus hukum dua tahapan yang sebelumnya sampai hari kiamat. Sudah, itu pembahasan kemarin. Sudah, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih tentang puasa, yaitu adalah pembahasannya adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Saya ulangin, pembahasan kita kali ini yaitu orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tulis orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja orang yang dibolehkan oleh agama Islam untuk tidak berpuasa.
Ditulis ya. Saya ulangin. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sudah. Sebelum kita membahas siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ada sesuatu yang sedikit saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, yaitu bahwasannya agama Islam itu agama yang mudah. Agama Islam itu merupakan agama yang mudah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya agama Islam itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat puasa, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya adalah Allah menginginkan kepada kalian al-yusr, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin kepada kalian itu kesulitan, kesusahan. Begitu juga Nabi SAW juga bersabda, ad-dinu yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dari dua dalil di atas, maka kalau kita puasa kemudian ada pada diri kita, misalkan dia berpuasa itu ada pada diri dia, kalau misalkan berpuasa mengalami kesulitan, atau misalkan kalau seandainya dia berpuasa itu membuat madarat bagi dia, maka boleh dia berbuka. Begitu juga misalkan kalau di antara kita ada yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau sudah melakukan perjalanan jauh itu yang dirasakan apa? Apa yang dirasakan? Capek, letih, lelah, berat. Kadang tidur itu nggak bisa nyenyak. Itu namanya perjalanan jauh. Nah, kalau sudah perjalanan jauh, maka dia boleh diberikan, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah menginginkan kepada kita semuanya itu kemudahan, tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Itu pembahasan bahwasanya agama itu mudah. Sekarang kita akan membahas langsung ya, siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, satu, safar. Safar adalah bepergian. Misalkan Afan, dia melakukan perjalanan dari sini umrah ke Mekah, ya. Tiba di tengah perjalanan naik pesawat,
dia mungkin kepalanya sudah mulai pusing, sudah mulai lemes, maka boleh bagi Affan untuk berbuka, untuk makan di waktu puasa. Yang pertama, safar, melakukan perjalanan jauh. Nah, safar ini, bepergian ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Ada 3 kondisi ketika safar. Yang pertama, jika puasanya memberatkan. Jika puasanya memberatkan. Jika puasanya memberatkan. Bahkan bisa membahayakan dirinya. Saya ulangin. Yang pertama, keadaan yang pertama, jika puasanya memberatkan, bahkan bisa membahayakan dirinya, maka haram baginya untuk berpuasa. Maka haram baginya untuk berpuasa. Saya ulangin. Keadaan yang pertama, jika puasanya memberatkan, bahkan bisa membahayakan dirinya, maka haram baginya untuk berpuasa. Perhatikan ini, puasa memberatkan dan bisa membahayakan dirinya ini. Kalau sedang melakukan perjalanan jauh, misalkan seperti yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, para sahabat itu sedang berpuasa. Namun tatkala perang Fathu Makkah, kondisi perang, mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke kota Makkah, perjalanan yang sangat jauh. Madinah Makkah itu jauh. Nah, waktu perang Fathu Makkah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sedang berpuasa dan para sahabat juga sedang berpuasa. Rasulullah dan para sahabatnya sedang berpuasa ketika perang Fathu Makkah. Namun puasanya itu membuat mereka itu berat sekali, lapar, haus, lemes, capek, lelah. Kalau sudah lapar, biasanya kalau sudah lapar itu sampai misalkan pandangan matanya itu gimana? Kadang buram, nggak kelihatan. Itu kalau sudah seperti itu, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Kalau sudah seperti itu membahayakan dirinya ketika perjalanan ya, maka haram baginya untuk berpuasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka dan mengatakan ulaikal usad.
mengatakan kepada sahabatnya yang masih berpuasa, mengatakan kepada mereka yang masih berpuasa, ulaikal usat, mereka itu sedang melanggar perintahku, perintahnya Nabi, disuruh berbuka tapi mereka tetap berpuasa. Itu satu ya, satu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, yang kedua keadaannya adalah jika puasanya tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu memberatkan. Jika puasanya tidak terlalu memberatkan, artinya dia sedang lah, ada beratnya, misalkan kalau berpuasa dia berat, ada juga yang ringan, tengah-tengah lah antara berat dengan ringan. Ini berat misalkan di sini, ringan di sini, tapi dia tengah-tengah. Jika puasanya tidak terlalu memberatkan, maka berpuasa, tulis, maka berpuasa seperti ini dibenci. Ya, saya ulangin. Jika puasanya tidak terlalu memberatkan, maka berpuasa, dia milih berpuasa daripada berbuka. Berpuasa seperti ini itu dibenci oleh syariat Islam. Kenapa dibenci? Dia misalkan Afan perjalanan dari Tangerang menuju ke kota Solo, Jawa Tengah misalkan. Dia Afan dari Tangerang naik bus jam 11 siang berangkat, 11 siang. Kemudian jam 4 sore itu perjalanan masih sampai, contohnya Semarang, contohnya jam 4 sore sudah sampai Semarang. Nah, kondisinya Afan itu ketika melakukan perjalanan dia masih setengah-setengah lah. Kadang ada merasakan pusing, ada merasakan capek, tapi kalau berpuasa juga masih kuat gitu loh. Maka kalau Afan berpuasa, puasanya dibenci. Seharusnya dia harus berbuka. Kenapa dibenci? Nih di sini. Karena tulis, karena dia melanggar perintah Allah, karena dia melanggar perintah Allah tentang keringanan puasa. Nah, karena dia melanggar perintah Allah tentang keringanan puasa, Allah menyuruh kita berbuka ketika melakukan perjalanan, namun perjalanan tersebut agak berat,
Allah suruh kepada umatnya untuk berbuka. Nah, itu yang kedua, keadaan yang kedua, jika dia berpuasa tapi tidak memberatkan. Sekarang yang ketiga, tidak terlalu memberatkan. Yang ketiga, jika puasanya, keadaan yang ketiga, jika puasanya tidak memberatkan, ini ya, tidak memberatkan dirinya, tidak memberatkan dirinya. Saya ulangin, keadaan yang ketiga, jika puasanya tidak memberatkan dirinya. Saya ulangin, jika puasanya tidak memberatkan dirinya, maka hendaknya ia melakukan yang mudah. Maka hendaknya ia melakukan yang mudah. Yang mudah itu gimana? Terserah. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Ini ya yang keadaan yang ketiga yang sering kita dapatin, yaitu jika puasanya tidak memberatkan dirinya, puasanya masih kuat lah, nggak kerasa apa-apa. Dia melakukan perjalanan dari sini ke misalkan misalkan ke Semarang ataupun ke mana? Siapa yang rumah neneknya di Jawa? Angkat tangan. Di mana kamu? Di mana? Mana daerahnya, namanya apa? Ambarawa, berarti Semarang. Kamu yang akwat siapa yang rumahnya di Jawa? Kamu di mana? Hah? Apa katanya? Yang keras. Coba buka. Solo. Oh, Solo. Nah, misalkan ini, siapa namanya kamu tadi? Buka. Hah? Sofia. Oh ya, Sofia misalkan sama mamanya berangkat atau sama bapaknya berangkat dari Tangerang ke Solo. Tapi Sofia masih kuat puasanya. Masih enggak memberatkan. Masih kuat perjalanan dari Tangerang pagi hari. Kemudian sampai Solo misalkan jam 4 sore. Dia masih kuat puasa, maka dia melakukan yang mudah. Boleh berpuasa, boleh berbuka, terserah. Tapi yang paling utama adalah berpuasa. Ini yang paling utama. Kalau kondisi yang ketiga ini, yang paling utama adalah berpuasa. Ingat ya, yang ketiga ini kondisinya tidak memberatkan diri, masih kuat puasanya, masih tahan dengan puasanya. Ini paham sampai sini? Tiga kondisi ini paham? Ada pertanyaan enggak?
Sudah. Sekarang tadi orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, satu orang yang safar melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua. Saya hapus ya. Kondisi yang kedua. Safar sudah. Safar. Sekarang orang yang diperbolehkan berbuka puasa yang kedua adalah orang sakit. Orang sakit. Nih. Yang kedua orang sakit. Orang sakit. Orang sakit memiliki dua golongan. Nih, orang sakit ada dua golongan. Dua golongan. Orang sakit itu ada dua golongan. Satu, orang sakit yang orang sakit yang sakitnya terus menerus. Yang sakitnya terus menerus. Tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini dia. Saya ulangin. Golongan yang pertama adalah orang yang sakit. Sakitnya terus menerus, tidak ada harapan untuk sembuh. Ada nggak seperti ini orangnya? Ada nggak? Ada. Di mana? Di rumah sakit. Dia sudah bertahun-tahun lama sakit terus, berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah. Sudah 8 tahun sakit, 9 tahun sakit, nggak ada harapan untuk sembuh. Nggak ada harapan untuk sembuh. Maka apa? Maka kondisi seperti ini, yang pertama ini ditulis, maka tidak boleh berpuasa. Ya, ini yang pertama, hukumnya tidak boleh berpuasa. Kalau tidak boleh berpuasa, gimana cara menggantinya? Nah, cara menggantinya misalkan dia sudah tidak berpuasa selama selama Ramadan full, gara-gara sakit terus menerus yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maka cara menggantinya gimana? Cara menggantinya, nih ditulis cara menggantinya. Cara menggantinya, dia memberikan satu orang miskin. Dia memberikan satu orang miskin setiap hari selama apa?
selama dia tidak berpuasa. Ya, dia wajib memberikan satu orang miskin. Misalkan puasa Ramadan ada berapa hari? Puasa Ramadan ada berapa hari? 30 hari. Maka kondisi seperti ini dia wajib memberikan satu orang miskin selama 30 hari yang ditinggalkan karena dia tidak berpuasa. Nah, itu satu. Sekarang yang kedua, keadaan golongan yang kedua bagi orang sakit. Sudah ya. Yang kedua, karena waktunya sudah mau habis. Yang kedua lawannya ini, lawan yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit tapi ada harapan untuk sembuh. Orang yang sakit tapi ada harapan untuk sembuh. Misalkan sakit apa? Demam biasanya demam kalau sudah panas itu berapa hari? Kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 6 hari, tergantung kondisi tubuhnya. Kalau tubuh fisiknya kuat melawan sakit, maka biasanya cepat sembuhnya. Tapi kalau kondisinya lemah, tubuhnya lemah untuk melawan sakit, biasanya agak lama untuk sembuh. Demam misalkan, atau misalkan apa, misalkan sakit kepala, atau apalagi cacar air, apalagi yang bisa sembuh. Banyak penyakit yang bisa sembuh ya, demam berdarah misalkan. Nah, kondisi yang kedua ini ada dua keadaan. Satu, ada 2 keadaan. Untuk kondisi yang kedua ada 2 keadaan. Satu, jika puasanya tidak memberatkan. Jika puasanya tidak memberatkan, maka wajib puasa. Satu, jika puasanya tidak memberatkan diri, misalkan sakit perut mencret, habis sahur makan sambal 1 cobek misalkan, habis ngulek itu makan sambal, kemudian tiba-tiba sakit perut habis subuh, sering ke kamar mandi bolak-balik, baru naik ke atas balik lagi ke kamar mandi, naik ke atas balik lagi ke kamar mandi, tapi sakit perut itu tidak membahayakan dirinya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Ingat ya, puasanya tidak memberatkan. Itu. Kemudian yang kedua lawannya, jika puasanya memberatkan. Nah, jika puasanya memberatkan,
memberatkan diri, memberatkan dirinya. Yang kedua, saya ulangin, jika puasanya memberatkan dirinya. Maka haram baginya untuk berpuasa. Maka haram baginya untuk berpuasa. Nah, maka haram baginya untuk berpuasa. Maka haram baginya untuk berpuasa. Udah paham sampai sini? Paham? Paham semua? Kalau paham coba saya tanya. Misalkan ada namanya Abdullah, dia sedang melakukan perjalanan jauh dari Jakarta ke Sulawesi, naik pesawat. Berapa Sulawesi dari Jakarta ke Sulawesi naik pesawat? Berapa jam? Paling ya 1,5 jam lah, atau kira-kira seperti itu. Tapi puasanya tidak memberatkan, maka hukumnya gimana? Siapa yang tahu? Apa? Ya, kata Sidki lebih utama berpuasa, tapi boleh berbuka. Betul. Sekarang yang akhwat saya tanya, masih kondisi seperti ini. Misalkan ada namanya Nenek Fatimah, sudah tua, sakit terus. Sudah tua, sakit. Boleh nggak dia berpuasa? Belakang tuh ya, yang main jarinya kamu ya, belakangnya paling belakang kerudung hitam. Nah sama ya, itu betul. Nggak boleh. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, maka nenek tersebut disuruh ngapain? Nenek yang sudah tua sakit terus disuruh ngapain? Memberikan satu orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan. Yang lain, misalkan ada namanya yang akhwat, masih akhwat, namanya siapa ya, yang terkenal namanya siapa? Naura misalkan. Naura tiba-tiba hari ini sakit dia. Sakitnya misalkan panas menggigil. Panasnya panas tinggi. Nah, kalau misalkan panasnya itu gara-gara berpuasa menjadi lebih panas lagi, boleh nggak dia berpuasa? Boleh nggak? Siapa yang tahu? Misalkan Naura hari ini jam 2 tadi panas menggigil. Kalau seandainya Naura berpuasa tambah panas lagi, menggigilnya tambah, boleh nggak dia berpuasa? Yang paling besar itu, yang paling besar mana? Yang paling besar mana? Yang paling besar coba, mana sih yang paling besar? Nah ini. Nah kacamata ya, kamu ya. Naura boleh berpuasa nggak? Kalau misalkan dia panas menggigil, tapi kalau gara-gara berpuasa tambah lagi panasnya, boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Ya ini haram baginya berpuasa. Kenapa? Karena
puasa itu menambah bahaya bagi diri paham berarti? Paham ya? Sampai sini paham ya? Ya, sudah. Sekarang yang terakhir, kondisi yang terakhir. Masih ada 2 lagi sih. Nah, masih ada 2 lagi. Yang ketiga, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui. Siapa? Wanita hamil dan menyusui. Menyusui misalkan adiknya Bian punya adik masih kecil, umurnya 8 bulan. Contoh, ibunya Bian sedang menyusui adiknya Bian. Namanya siapa? Adik kamu namanya siapa? Fatimah. Masih nyusu? Masih nenen? Masih. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Nah, orang wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, hampir mirip dengan orang sakit, yaitu ada 2 keadaan. Wanita hamil dan menyusui ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Sebelum saya membahas tentang 2 keadaan itu, biasanya kalau adik bayi, siapa yang masih punya adik bayi, masih bayi, yang ikhwan, berapa Yazid umurnya? Adiknya berapa umurnya? 2 bulan. Kamu 7 bulan. Kamu berapa bulan adiknya umurnya? 3. Kamu Bian? 3 tahun. 3 tahun sudah nggak nyusu. Masih, Masya Allah. 3 tahun masih nyusu. Yazid, saya tanya, ibunya puasa nggak? Ibu kamu puasa? Puasa, Masya Allah. Kalau kamu, ibu kamu puasa? Enggak, ibunya enggak. Ibu kamu puasa nggak? Ibu kamu, bukan adiknya kamu yang masih nyusu. Hah? Oh, hari ini enggak. Kamu? Hah? Ibu kamu puasa? Ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya adik masih menyusui, masih nenen ya, dia masih ngempeng, masih menyusui ibunya, seperti itu dia ada 2 kondisi. Kalau misalkan menyusui itu berat untuk diri ibu, untuk diri mamanya, membuat lemes, lapar, membahayakan dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan menyusui itu masih kan
wanita tersebut, ibu tersebut masih kuat untuk berpuasa, itu boleh untuk berpuasa. Saya ulangin, dua keadaan itu. Satu, apabila wanita hamil dan menyusui. Saya ulangin, apabila wanita hamil dan menyusui, dengan berpuasa dapat memberatkan dirinya. Saya ulangin, apabila wanita hamil dan menyusui dengan berpuasa memberatkan dirinya, maka boleh berbuka. Maka boleh berbuka. Kalau memberatkan ini ya, syaratnya harus memberatkan diri. Boleh berbuka. Dan masih ada lanjutannya, dan wajib mengganti puasanya setelah bulan Ramadan, dan wajib mengganti. Kalau dalam bahasa Arab namanya qadha, tapi kalau dalam bahasa Indonesia mengganti puasa. Mengganti puasa setelah bulan Ramadan. Nah, itu ya. Ya. Berapa hari dia mengganti puasa? Siapa yang tahu berapa hari seorang ibu mengganti puasa, yang akhwat, yang calon ibu? Berapa hari seorang ibu mengganti puasanya ini setelah bulan Ramadan? Yang besar aja deh, yang sudah, yang SMP mana SMP? Nah ini, yang kelihatan badannya gede, nggak tahu SMP atau SMA. Yang kamu itu, bukan yang pakai masker, bukan yang ini ya, kamu ya. Berapa hari seorang ibu mengganti puasa? Nggak tahu? Mengganti puasa berapa hari? Berapa hari? Yaitu nih saya tulis, yaitu wajib mengganti puasa setelah bulan Ramadan, yaitu selama dia tinggalkan puasa, yaitu selama dia tinggalkan puasa, misalkan 10 hari contohnya, dia nggak puasa 10 hari, maka wajib dia mengganti 10 hari. Misalkan selama dia tinggalkan puasa 10 hari, seorang ibu wajib mengganti yang ia tinggalkan berapa hari? 10 hari. Saya ulangin, yaitu selama yang ia tinggalkan. Contohnya misalkan 10 hari, maka ibu tersebut mengganti 10 hari. Kalau misalkan ibu itu tidak puasa 1 hari gara-gara menyusui, maka
wajib mengganti yang ia tinggalkan berapa hari? 1 hari. Paham ya? Bukan mengganti semuanya, enggak, tapi mengganti apa yang ia tinggalkan. Itu satu kondisi yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua, lawannya ini. Nih. Lawannya ini. Kondisi yang kedua saya tulis di sini. Apabila wanita hamil, tulis kondisi yang kedua, apabila wanita hamil dan menyusui tidak memberatkan dirinya, tidak memberatkan dirinya, maka nih boleh berpuasa, maka boleh berpuasa. Ya, ingat ya, wanita hamil dan menyusui tidak memberatkan diri, syaratnya itu boleh dia berpuasa. Itu sudah. Sekarang yang terakhir, karena waktunya sebentar lagi. Nah, yang terakhir ini gampang. Ini sudah ya, paham ya ini ya. Wanita hamil dan menyusui, paham? Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau memberatkan diri, apa? Memberatkan diri, boleh dia berbuka dan wajib mengganti puasa selama yang ia tinggalkan. Kemudian kondisi yang kedua, wanita hamil dan menyusui namun tidak memberatkan diri, maka dia boleh berpuasa. Sudah, itu sudah. Sekarang yang terakhir karena waktunya mau habis, yaitu adalah wanita, masih wanita lagi nih, bukan laki-laki. Laki-laki hanya safar dan sakit saja. Apa? Siapa yang tahu? Yaitu yang keempat, wanita haid dan nifas. Sudah, wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas hukumnya apa? Haram berpuasa. Kalau dia berpuasa dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, itu puasanya tidak sah. Wanita haid dan nifas haram untuk puasa. Siapa yang nggak tahu haid? Kamu tahu haid nggak? Hah? Tahu haid nggak? Gimana saya terangkan ya? Nantilah kalau kamu sudah besar. Yang penting tahu dulu lafadznya haid dan nifas. Saya kasih gambaran bisa. Aduh, gimana ya? Saya kasih gambaran aja. Biasanya kalau ada kakak kalian, siapa punya kakak perempuan? Kakak ya, yang sudah besar. Biasanya kalau sudah ada kakak, itu kadang dia nggak sholat. Pernah nggak sholat kan? Gara-gara ada haid. Haid itu keluar darah.
keluar darah yang darahnya itu bau, kadang hitam, merah kehitaman, itu namanya haid. Biasanya sebulan itu kadang 7 hari, kadang 8 hari dia keluar darah. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka dia tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Berpuasa tidak boleh, sholat juga tidak boleh, tawaf juga tidak boleh. Terus nifas itu apa nifas? Nifas itu pendarahan setelah adik kalian keluar. Nah, ibu kalian hamil, kemudian adik kalian keluar dari perut. Nah, itu ada pendarahan. Nah, itu namanya nifas. Nah, nifas kalau seperti ini, wanita seperti ini tidak boleh berpuasa. Paham? Itu namanya haid dan nifas. Haram untuk berpuasa, dan tulis terakhir, dan wajib mengganti puasa di hari yang lain. Nah, ini wajib mengganti puasa di hari yang lain udah itu aja sudah, gak usah panjang-panjang. Jadi kalau misalkan wanita itu nggak berpuasa 7 hari, maka dia wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan, mungkin bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Safar, atau bulan-bulan yang lainnya, selama yang ia tinggalkan. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham? Yang akhwat paham? Yang calon-calon ibu paham? Tapi masih lama. Paham ya? Ya, ini masih pembahasan tentang ini sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, nanti terlalu pusing. Sebenarnya pembahasan wanita haid dan nifas itu panjang sekali, tapi yang penting intinya adalah wanita haid dan nifas itu haram untuk berpuasa. Sudah waktunya, sudah jam 5 lebih, maka buku kalian boleh dimasukkan ke dalam tas. Besok insya Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah besok hari Jumat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah? Kalau sudah, duduk yang rapi sebelum ditutup. Duduk yang rapi dulu semuanya. Duduk yang rapi itu tangannya di atas gini. Ayo duduk yang rapi. Siapa yang nggak puasa? Kamu satu lagi puasa nggak? Ya sudah. Adiknya Arkan siapa namanya? Lupa saya. Adiknya Arkan siapa namanya? Ada nggak adiknya Arkan? Mana adiknya Arkan? Lupa saya namanya. Ada nggak adiknya Arkan? Coba angkat tangan. Arkan yang rumahnya sini nih. Kamu? Oh ya, puasa nggak? Puasa? Oh. Yaudah, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Oh iya, sebelum ditutup, sebelum salam ada pengumuman. Insya Allah besok hari Jumat kita akan mengadakan buka
puasa di sini. Ya silahkan bagi yang ikhwan ataupun yang akhwat yang ingin berbuka puasa di sini, untuk besok kita akan mengadakan buka puasa di Masjid An-Naba insyaallah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat silahkan keluar lewat sini ya. Mejanya yang ambil dari lantai 2 dikembalikan di lantai 2, yang ambil dari lantai 1 dikembalikan ke bawah. Yang ambil meja di lantai 2 dikembalikan di lantai 2, nggak boleh ditaruh ke bawah.